wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amelia Kartika Nasution dengan NPM 231114004. Hari ini saya akan membahas materi teori bilangan. Yang pertama kekongruenan, yang kedua teorema Fermat, yang ketiga teorema Wilson, dan yang keempat fungsi aritmatika. Kita masuk ke contoh soal perkongruenan. Tentukan sisa pembagian 123 dikali 62 oleh 4 menggunakan sifat kongruensi jika A kongruen B modulo N dan C kongruen D modulo N, maka A kali C kongruen B kali D modulo N. Lalu kita tulis kembali A kongruen B modulo N, C kongruen D modulo N. Berdasarkan sifat kongruensi 3, yaitu kiri kali kiri, jadi A kali C kongruen kanan kali kanan, B kali D modulo N. Lalu kita masukkan ke contoh soalnya 123 kali 62 oleh 4. Kita bentuk dulu satu-satu, dimulai dari 123. 123 kongruen berapa terhadap modulo 4? Yaitu 3. Dikarenakan 30 dikali 4 sama dengan 120. Ditambah 3, hasilnya adalah 123. Jadi residu terkecilnya atau sisa pembagiannya adalah 3. Jadi 123 kongruen 3 modulo 4. Selanjutnya 62. Kongruen berapa terhadap modulo 4? Yaitu 2. Dikarenakan 15 dikali 4 sama dengan 60. Ditambah 2, hasilnya 62. Jadi residu terkecilnya atau sisa pembagiannya adalah 2. Jadi 62 kongruen 2 modulo 4. Selanjutnya kita kalikan seperti sifat kongruensi. A dikali C, jadi 123 dikali 62 kongruen B kali D, 3 dikali 2 modulo 4. Kita selesaikan, 3 dikali 2 hasilnya adalah kongruen 6 modulo 4. 6 modulo 4 itu berapa? Yaitu 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 2. Jadi residu terkecilnya adalah 2 modulo 4. Jadi 123 dikali 62 dibagi 4 bersisa 2. Soal kedua dari teorema Fermat. Tentukan sisa pembagian dari 13 pangkat 1313 oleh 17. Dengan menyederhanakan perhitungan dalam mencari residu pembagian suatu bilangan bulat yang besar oleh bilangan bulat yang lain. Perhatikan bahwa 13, 17, FPB-nya sama dengan 1. Dan 17 adalah bilangan prima. Sehingga dua buah pernyataan ini menjamin berlakunya teorema 7, yaitu teorema kecil Fermat, yaitu X pangkat P-1 kongruen 1 modulo P. Kita masukkan ke teorema kecil Fermat, X pangkat P-1 kongruen 1 modulo P, yaitu 13 pangkat 17 P-1 yaitu 17 kurang 1 jadi 16, 13 pangkat 16 kongruen 1 modulo 17. Di sini dengan menggunakan teorema 7 akan dilakukan manipulasi. Manipulasi di sini agar cara pengerjaannya lebih sederhana. Baik, kita manipulasi di angka 1313. Saya nyatakan 1313 itu ke dalam bentuk perkalian kelipatan 16. Misalnya kita punya bilangan X kongruen dengan dirinya sendiri, yaitu 13 pangkat 1313 kongruen 13 dipangkatkan 16 dikali 82 tambah 1, yaitu 16 kali 82 tambah 1 itu hasilnya sama dengan 1313. Jadi 13 pangkat 1313 akan kongruen dengan 13 pangkat 1313. Di sini saya akan memisahkan 16, 82, dan 1. Karena 16 dan 82 terhubung dalam perkalian, dapat dituliskan seperti ini. 13 pangkat 16 dikalikan pangkatnya dengan 82, plus satunya ini
dinyatakan dengan perkalian 13 pangkat 1, jadi tidak usah ditulis lagi. Selanjutnya, 13 pangkat 16 kan kongruen 1, jadi dapat dituliskan sebagai berikut: 1 pangkat 82 dikali 13 modulo 17. 1 pangkat 82 kan hasilnya 1 dikali 13 modulo 17. Jadi 1 kali 13, 13 modulo 17. Sehingga dapat diperoleh bahwa sisa pembagian 13 pangkat 1313 oleh 17 adalah 13. Contoh soal ketiga dari teorema Wilson. Selesaikanlah perkongruenan dari X kuadrat kongruen 1 modulo 7. Penyelesaiannya diketahui himpunan residu-residu terkecil dari modulo 7 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, kita akan mencari solusi masing-masing dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dimulai dari 1. Solusi dari X kongruen 1 modulo 7 adalah 1. Selanjutnya, 2. Solusi 2X kongruen 1 modulo 7. Kita mau mencari solusi dari 2X ini. Caranya itu dengan menambahkan residu terkecil ditambah modulo 7. Yaitu 1 ditambah 7 sama dengan 8. 2X kongruen 8 modulo 7. 8 sudah bisa nih membagi 2. Jadi X kongruen 4 modulo 7. Karena 8 bagi 2 sama dengan 4. Selanjutnya, 3. Solusi dari 3X kongruen 1 modulo 7. Kita mau mencari solusi dari 3X nih. Caranya sama dengan menambahkan residu terkecil ditambah modulo 7. 1 ditambah 7 sama dengan 8. 3X kongruen 8 modulo 7. Belum bisa nih membagi 3. Kita tambahkan lagi. 8 tambah 7 sama dengan 15. 3X kongruen 15 modulo 7. 15 sudah bisa membagi 3. Jadi X kongruen 5 modulo 7. Selanjutnya solusi dari 4. Solusi dari 4X kongruen 1 modulo 4 yaitu 4X residu terkecil ditambah dengan modulo 7 jadi 1 tambah 7 8. 4X kongruen 8 modulo 7. Jadi X kongruen 2 modulo 7. 8 bagi 4 sama dengan 2. Selanjutnya solusi dari 5. Solusi dari 5X kongruen 1 modulo 7 yaitu 5X kongruen 1 ditambah 7 kan 8. Jadi 5X kongruen 8 modulo 7. Belum bisa nih membagi 5. Kita tambahkan lagi. 8 ditambah 7 sama dengan 15. 5X kongruen 15 modulo 7. Hasilnya X kongruen 3 modulo 7. Karena 15 bagi 5 sama dengan 3. Selanjutnya solusi dari 6. 6X kongruen 1 modulo 7. 6X kongruen 1 tambah 7 8 modulo 7. 6X kongruen 8 modulo 7 belum bisa nih membagi dengan 6. Kita tambahkan lagi 8 tambah 7 15. 6X kongruen 15 modulo 7. 15 tidak bisa membagi dengan 6. Jadi kita cari lagi. 6X kongruen 22 modulo 7. Tidak bisa juga, kita tambahkan lagi. 22 tambah 7, 29. 6X kongruen 29 modulo 7. Tidak bisa juga membagi 6. Kita tambahkan lagi. 29 tambah 7, 36. 6X kongruen 36 modulo 7. 36 bisa nih membagi dengan 6. Jadi X kongruen 6 modulo 7. Jadi, solusi dari perkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo 7 adalah 1 dan 6. Sesuai dengan teorema Wilson 5.5 bahwa pengkongruenan X kuadrat kongruen 1 modulo P tepat mempunyai dua solusi, yaitu 1 dan P-1. Soal yang keempat dari fungsi aritmatika, tau dari 12, menggunakan teorema 7.2. Apabila n suatu bilangan bulat positif yang bukan prima berpangkat lebih dari 1, maka hasil kali semua pembagi bulat positif dari n adalah Kn sama dengan n pangkat setengah tau n. Selanjutnya kita akan mau mencari tau dari 12. Tau dari 12 sama dengan tau 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 4 kali 3 12. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 adalah faktorisasi dari 12. Selanjutnya kita masukkan ke fungsi tau n, yaitu A pangkat K tambah 1. Pangkatnya ditambah 1 nih. 2 ditambah 1, 3. 3 kan mempunyai pangkat 1. 1 tambah 1, 2. Jadi 3 kali 2 sama dengan 6. Maka K12 sama dengan, kita masukkan nih rumusnya. Kn sama dengan n pangkat setengah tau n. Jadi 12 pangkat setengah tau
12, jadi sama dengan 2, bisa kan dihabiskan dengan 12, jadi 2 bagi 12 itu kan 2 kali 6. Dah, kita coret jadi 6. Jadi 12 pangkat setengah dikali 6. 2 sama 6 bisa nih dihabiskan, jadi 2 sama 6 kita coret jadi 3. Jadi 12 pangkat 1 kali 3 jadikan 12 pangkat 3. 12 pangkat 3 sama dengan 12 kali 12 kali 12 sama dengan 1728. Jadi semua pembagian bulat positif dari 12 kan adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Maka K12 dapat dicari dengan mengalihkan ke 6 bilangan tersebut. Ini kita kalikan semua nih. Jadi K12 sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 6 dikali 12. Hasilnya sama, yaitu 1728.